Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah bisnis kuliner yang sedang viral ya. Iya, viral. Kenapa viralnya? Karena katanya gara-gara seorang influencer ya. Siapa itu ya? Namanya Jovi Adiguna. Ya, Jovi Adiguna. Saya nggak pernah dengar ini namanya Jovi Adiguna. Tapi katanya dia ngetop katanya ya. Nah, ceritanya Jovi Adiguna ini makan di bakso Afung yang di terminal keberangkatan Denpasar, Bali. Nah, kita sudah tahu lah bakso Afung itu kan punya sertifikasi halal gitu ya. Nah, influencer ini Jovi Adiguna, dia makan, dia bikin video, dia buka kerupuk babi. Saya bingung juga ya apa kerennya gitu ya makan ngasih lihat, tapi itu urusan dia lah. Dia taruh kerupuk babi di mangkoknya, dia makan. Nah, ini menimbulkan kontroversi karena satu, restoran bakso Afung ini punya sertifikasi halal, tetapi influencer Jovi Adiguna ini buka kerupuk babi sepertinya ditaruh lah ya di mangkoknya, terus dia makan memberikan ekspresi gimana gitu. Nah, kita lihat nih ya berita di Liputan 6 ya. Di sini judul beritanya, bakso Afung hancurkan seluruh peralatan makan, buntut tercampur kerupuk babi. Dari siapa ya? Influencer Jovi Adiguna. Nah, di sini sepertinya judulnya seakan-akan Jovi Adiguna ganti rugi. Padahal sih kita nggak ngelihat dari beritanya. Itu Jovi Adiguna ganti rugi. Nah, di sini menurut Liputan 6 katanya Jovi Adiguna ini membuat suatu kehebohan karena dia makan bakso Afung yang halal, kan itu kan bakso sapi ya, dicampur dengan kerupuk babi. Ya. Nah, akhirnya setelah dia posting gitu ya videonya itu, wah, itu menimbulkan kehebohan. Nah, akhirnya restoran bakso Afung yang di Denpasar, Bali, yang di terminal ini menulislah di Instagramnya yang intinya bahwa pada tanggal 19 Juli, ya baru ini belum seminggu ya, kami, nanti kita lihat ya, dia punya permohonan maafnya yang dia taruh di Instagram. Intinya dia minta maaf atas kejadian yang terjadi itu, yang dipertontonkan oleh Jovi Adiguna ya, yang membuat beberapa pihak khawatir ya atas viralnya video salah satu customer saat makan di restoran Afung Bandara Domestik Keberangkatan Ngurah Rai ya. Nah, jadi di sini sebagai komitmennya untuk menjaga sertifikasi halal yang telah dimiliki oleh bakso Afung, kami mengambil langkah yang terbaik, yaitu dengan menghancurkan seluruh peralatan makan yang ada di bakso Afung Bandara Domestik Keberangkatan Ngurah Rai, Bali. Bukti penghancuran tersebut kami tampilkan di slide berikutnya. Jadi dia tampilkan ya, saya nggak nonton sampai habis, tapi saya nonton sampai mangkok-mangkoknya itu dikumpulin. Sepertinya semua mangkok tuh ya, dikumpulin, dibungkus dalam dus, dikeluarkan dari restorannya, dipecahkan, waktu dipecahkan, divideokan. Saya nggak melihat, bukan saya nggak melihat ya, mungkin ada, tapi saya nggak melihat. Apakah misalnya gelas-gelasnya juga dipecahkan? Kalau sendok dan garpu, setahu saya pernah makan di bakso Afung itu pakai yang plastik ya, mungkin ya itu nggak perlu, itu kan langsung dibuang ya. Jadi itulah dihancurkan ya. Jadi bakso Afung ini mohon maaf ya.
Sehingga dia mendapatkan komentar dari banyak netizen salut ya, karena dia menghancurkan mangkok-mangkok itu ya. Oke, kemudian netizen juga bertanya apakah Jovi Adiguna harus bertanggung jawab atau ikut bertanggung jawab atas keputusan pemilik bakso Afung ini untuk memecahkan peralatan makannya ya. Nah, oke, ya itu dari Liputan 6 ya. Kemudian Jovi Adiguna menulis bahwa dia mohon maaf karena postingannya itu menimbulkan kegaduhan yang merugikan banyak pihak, terutama pemilik bakso Afung katanya ya. Dia mengakui kesalahannya dan keteledorannya, dan semoga kedepannya maksudnya si Jovi ini bisa belajar lebih baik lagi. Dan Jovi ini mengaku dia dan pemilik bakso Afung atau pihak bakso Afung sudah menyelesaikan semuanya dengan baik-baik. Ya saya nggak tahu lah menyelesaikannya bagaimana. Jadi Jovi sangat ingin berterima kasih sebesar-besarnya pada pemilik bakso Afung dan semua tim yang terlibat yang sudah membuka pintu maaf dengan lapang dada dan mengizinkan maksudnya Jovi ini bertanggung jawab dan menyelesaikan semua. Nggak tahu menyelesaikan semua gimana, apakah dia ganti rugi? Saya nggak tahu ya. Terus dia menyambung, maksudnya Jovi ini pihak bakso Afung sudah mengambil action dengan sangat cepat untuk membuang dan menghancurkan semua alat makan yang ada di outlet Ngurah Rai tempat kejadian tersebut dan menggantinya dengan yang baru termasuk alat cucinya. Woi, sampai alat cucinya gitu ya juga diganti gitu ya. Jadi dia mohon maaf dan berterima kasih kepada bakso Afung dan semua orang yang terlibat ya. Jadi itu pernyataan dari Jovi Adiguna ya. Nah, ada beberapa yang komen lah, misalnya semoga para non-muslim bisa menahan diri untuk nggak bawa makanan non-halal ke resto yang memang sudah bersertifikat halal katanya ya, supaya kami umat Islam bisa aman mengkonsumsi makanan yang sudah digaransi oleh pihak resto. Oke. Kemudian ada juga yang menyinggung misalnya tentang aturan bawa makanan dan minuman dari luar restoran. Mungkin itu dimaksud untuk tidak mencampurkan makanan halal dan non-halal, jadi salah satu alasan restoran nggak mengizinkan bawa makanan dan minuman dari luar. Oke ya. Oke, itu kira-kira ini ya kehebohan yang ditimbulkan oleh influencer Jovi Adiguna ini. Nah, kita lihat ini dari Detik Bali ya, bagaimana bakso Afung yang di Bali ini buka suara soal Jovi makan kerupuk babi di restoran ya. Nah, di sini dikatakan manajemen bakso Afung ya buka suara. Tadi kita sudah lihat ya. Di sini dikatakan manajer operasional bakso Afung yang di Bali Muhammad Arlan Nabila sempat khawatir peristiwa tersebut bisa berujung pada pencabutan sertifikasi halal restoran tersebut. Saya nggak ngerti. Apakah sertifikasi halal itu bisa dicabut kalau ada orang makan makanan tidak halal di restoran yang halal? Saya nggak tahu. Nah, nanti di agak belakang coba saya bahas sedikit ya, karena ada komentar-komentar yang menurut saya bagus. Tapi sementara kita tunda dulu. Oleh karena itu jangan di skip sampai akhir ya. Kemudian syukur tidak ada dampak yang mengancam dicabutnya sertifikasi halal. Nah, ini satu kali lagi nih yang nanti kita akan lihat di belakang menarik. Apakah dengan ada orang makan di restoran yang halal dengan membawa makanan yang tidak halal bisa dicabutnya sertifikasi halal? Sebabnya setahu saya mungkin saya salah, sertifikasi halal itu biasanya diberikan satu menyangkut proses pembuatan makanan, bahan makanannya, dalam hal ini kan bakso Afung, bakso sapi, tentu halal gitu ya. Terus proses pembuatannya dan segala macam. Apakah soal ada orang bawa makanan yang haram gitu sebut saja ke restoran itu bisa membuat sertifikasi halalnya dicabut? Nah, saya nggak tahu. Oke, mungkin bagi Anda yang tahu peraturan sertifikasi halal silakan komen supaya kita bisa belajar di sini ya. Nah, di sini dikatakan Arlan, itu manajer operasional bakso Afung yang di Bali ini,
Bersyukur Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga tidak sampai menegur bakso Afung Bali. Menurut saya bakso Afung ya tidak salah, kan dia nggak tahu. Yang itunya kan yang melakukan tuh customer. Yang kalau customernya nggak buat video juga nggak ada yang tahu. Bagaimana mungkin MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menegur bakso Afung? Ya saya nggak tahu ya maksudnya apa. Atau misalnya begini, nanti di belakang kita lihat lagi, tapi saya bocorin dikit ya. Misalnya, kan Bali itu mayoritas penduduknya pemakan babi. Oke? Dan wisatawan yang ke Bali itu ada dari luar negeri, ya, yang juga dia melakukan perjalanan domestik. Misalkan dia berlibur di Bali, kemudian berlibur ke Jogja, kan pakai penerbangan domestik. Kemudian ada juga orang-orang yang mengkonsumsi makanan non halal yang juga berkunjung ke Bali kan. Nah, misalnya bagaimana? Kalau tadi kan ketahuan karena si influencer itu makan kerupuk babi. Kalau ada orang misalnya pemakan makanan haram lah, kita sebut saja gitu ya. Sebelum ke bakso Afung dia makan bacang yang isinya daging babi atau makan bakpao yang isinya daging babi. Kan berarti di mulutnya tuh masih ada sisa-sisa makanan babi ya. Kemudian dia makan ke restoran bakso Afung. Itu kan mulutnya masih haram. Masih ada sisa-sisa daging. Kemudian dia makan di situ. Apakah itu akan menghapuskan sertifikat halal? Rasanya tidak. Saya nggak tahu lah ya. Tapi kalau Anda yang tahu silakan komen. Nah, lanjut di sini. Jadi intinya sama kira-kira bahwa influencer ini, Jovi Adiguna, minta maaf dan bakso Afung juga sudah melakukan hal tadi kan, menghancurkan semua peralatan makan. Nah, di sini di berita yang lain ya, di Insert Live, di apa ya, tanda kutip diperkenalkan pemilik bakso Afung yang menghancurkan alat makan imbas kerupuk babi ya. Di sini disebutkan mengenai latar belakang restoran bakso Afung. Ini bakso Afung ini besar loh. Bahkan sebelum saya menikah sudah ada bakso Afung. Ya, nanti kita lihat nih. Nah, bakso Afung katanya di sini bernaung di bawah PT Arif Cipta Mandiri. Restoran ini didirikan oleh Arif Sunggono yang orang suka panggilnya Afung ya, yang memulai bisnisnya pada tahun 1973. Bakso ini atau bisnis bakso ini dimulai di kota Pontianak. Saat itu Arif berjualan keliling menggunakan gerobak yang dipanggul. Berarti hebat nih. Ya, Pak Arif Sunggono ini hebat dia. Bisnisnya mulai dari gerobak panggul, sekarang jadi skalanya nasional ini. Jadi usaha yang dibangun oleh Pak Arif ini berkembang sehingga pada tahun 1980 ia mulai menggunakan gerobak dorong meski masih berjualan keliling. Kemajuan dong dari gerobak panggul menjadi gerobak dorong. Kemudian Arif Sunggono mendirikan outlet pertamanya di Jalan Pangeran Jayakarta. Nah, di sini saya pernah makan di sini ya. Jakarta Barat pada tahun 1985. Waktu itu saya masih kuliah itu 1985 ya. Artinya ini bakso Afung sudah 30 tahun lebih. Dia sudah bisnis hampir 40 tahun ya kira-kira ya. Kemudian bakso Afung resmi mengantongi sertifikat 100% halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2017 ya. Jadi menurut ini ya, pemiliknya yang dikutip dari aplikasi bakso Afung, ini untuk memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya terkait dengan keinginan konsumen untuk jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. Nah, oleh karena itu bakso Afung bersertifikasi halal dari MUI ya. Nah, dalam sertifikasi halalnya disebutkan jenis daging dan produk daging olahan dari bakso Afung sudah halal. Ya pastilah karena bakso sapi. Dari aplikasi bakso Afung juga disebutkan ada sekitar 87 cabang bakso Afung yang tersebar di seluruh Indonesia. Hebat lah. Bayangin dari
apa ya, gerobak panggul, gerobak dorong, terus sekarang sudah punya 87 cabang bakso Afung tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Jovi Adiguna yang makan kerupuk babi itu di terminal domestik Denpasar Bali, ya. Kemudian tiba-tiba membuat nama bakso Afung ini melejit lagi. Ya, baru-baru inilah ya, belum seminggu ya. Karena Jovi itu tadi sudah kita baca berita-berita yang sebelumnya membawa kerupuk babi yang diberi dari luar restoran dan menyantapnya di restoran bakso Afung Bandara I Gusti Ngurah Rai, ya. Nah, kan menarik tuh, ya. Jadi kira-kira begitu ya sederhananya. Bakso Afung dimulai dari gerobak panggulan gitu ya, berkembang menjadi gerobak dorong sampai sekarang punya 87 cabang bakso Afung seluruh Indonesia dan bersertifikasi halal. Nah, sekarang kita masuk ke ini nih yang orang, tapi sebelum itu tadi seperti yang saya sudah janjikan, kita lihat dulu nih permohonan maaf dari bakso Afung. Padahal bakso Afung tidak bersalah. Nah, di sini saya mau komentar nih. Ini hebat nih. Jadi marketingnya menurut saya ya, dia mengambil masalah menjadi sesuatu kesempatan untuk justru mempromosikannya. Nah, kita lihat nih ya, ini Anda bisa lihat juga lah di akun Instagramnya Bakso Afung Bandara Ngurah Rai Bali. Di sini disebutkan intinya bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 kami segenap manajemen Afung mengaturkan permohonan maaf. Ini menarik nih. Padahal dia kan tidak bersalah. Tapi di sini dia bilang mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin karena dia merasa gagal kali ya menegur Jovi sebelum dia buka kerupuk babinya. Mungkin saya nggak tahu kenapa dia mengaturkan permohonan maaf. Ya, atas kejadian yang membuat beberapa pihak khawatir atas viralnya video salah satu customer saat makan di Afung, Bandara Domestik Keberangkatan Ngurah Rai Bali. Sebagai bentuk komitmen kami menjaga sertifikasi halal yang telah dimiliki oleh Bakso Afung, kami mengambil langkah yang terbaik, yaitu dengan menghancurkan seluruh peralatan makan yang ada di Bakso Afung di Bandara Domestik Keberangkatan Ngurah Rai Bali. Bukti penghancuran tersebut kami tampilkan di slide berikutnya. Nah, di situnya ada videonya, Anda tonton aja deh. Sayang saya nggak nonton sampai habis, saya cuma nonton ketika dia hancurkan mangkok-mangkoknya. Saya nggak tahu apakah gelas-gelasnya juga dihancurkan. Ya, mudah-mudahan juga dihancurkan ya. Cuman saya nggak tahu apakah meja tempatnya si Jovi itu makan juga dihancurkan, karena kan bisa aja percikan ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu SOP dari sertifikasi halal, saya nggak tahu. Sekali lagi kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Hebat ya, dia tidak bersalah. Dia mengaku dia bersalah, mungkin maksudnya karena dia tidak mencegah si Jovi itu buka kerupuk babi. Mungkin. Tapi ini keren. Menurut saya secara strategi marketingnya, dia mengambil kesempatan ini untuk justru, lebih membuat dia lebih banyak dibicarakan bahwa dia menjamin kehalalan produknya. Keren. Dari sisi marketing ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di Tempo ini. Ada ragam reaksi netizen usai Jovi Adiguna makan kerupuk babi di restoran halal Bakso Afung. Ya tentu akan banyak sejumlah reaksi yang ada yang pro, mungkin ada yang kontra. Tadi kita sudah lihat ya, ada yang bilang salut. Wah, saya juga melihat ini secara strategi marketing keren sih ya. Nah, tapi kita lihat nih ya, reaksi netizen. Di Tempo banyaklah Anda lihat ya. Nah, di sini saya lihat lagi dari sumber yang lain, yaitu Twitter. Nah, di sini ada orang namanya Prima. Kalau akunnya namanya Prima Shungwo. Nggak tahu nih apakah dia orang Korea atau orang Indonesia kawin sama orang Korea. Namanya Prima Shungwo. Nah, di situ dia tampilkan permohonan maaf yang tadi Bakso Afung. Di sini dikatakan peralatan makannya kemarin langsung dihancurin. Keren, pakai 2 lagi ya, Bakso Afung. Wah, jadi dia dipuji nih sama Prima. Nah, kemudian ada orang juga namanya Suhardi yang sepertinya dia memberikan pendapat yang agak berbeda.
Dia bilang apa? Gara-gara meladeni netizen goblok. Nggak tahu nih ya, berbeda atau nggak, kita lihat dulu ya. Netizen goblok maksudnya yang influencer tadi ya, Jovia Diguna. Nah, tapi di sini belakangnya agak ini, kita lihat aja deh. Sekalian aja larang non-muslim makan di bakso Afung. Kalau perlu ownernya ganti server. Mungkin maksudnya begini yang seperti tadi saya ilustrasikan. Apakah misalnya kalau orang non-muslim gitu ya, yang pemakan misalnya babi deh, ini kan berbicara mengenai kerupuk babi. Dia habis makan bacang yang dalamnya ada babi. Dia habis makan bakpao yang dalamnya ada babi. Atau bekas makan babi guling. Kan di Bali banyak babi guling. Misalnya siangnya dia sudah makan babi guling, nggak sempat gosok gigi, kan masih nggak ada nyelip-nyelip nih. Begitu bakso sampai di terminal keberangkatan, dia makan lagi bakso Afung. Kan di mulutnya itu masih ada sisa-sisa babi ya. Ketika dia makan bakso Afung bercampur dengan kuahnya, artinya kan terkontaminasi juga tuh mangkoknya. Nah itu gimana? Mungkin ya, ini maksudnya ya, sekalian aja larang non-muslim makan di bakso Afung. Jadi yang inilah yang terjadi pro dan kontra. Kemudian, ada orang namanya Nona Zizi. Wah, ada tulisan Koreanya. Ini saya nggak tahu juga apakah orang Korea atau bukan ya, apa campuran ya, nggak tahu ya. Pakai bahasa Inggris nih. Jadi intinya dia bilang apa yang dilakukan oleh bakso Afung adalah tindakan pragmatis dan solusi cepat untuk mengakhiri polemik yang menurut dia oke secara reputasi manajemen. Oke, ya seperti saya bilang tadi, keren nih gitu ya. Tapi, but katanya, I still think it too much. Jadi menurut Nona Zizi, ini terlalu berlebihan kira-kira, oke? Have they consulted ulama about this? Apakah mereka sudah berkonsultasi dengan ulama? Apa yang harusnya dia lakukan? Atau dengan kata lain, apakah memecahkan semua peralatan makan itu sudah benar? Saya bisa mengerti ya kenapa semua peralatan makan itu harus dihancurkan atau diputuskan untuk dihancurkan, karena mereka nggak tahu mangkok mana yang terkontaminasi. Maka daripada pusing-pusing dihancurkan semuanya, kira-kira nih ya. Nah di sini Nona Sisi bertanya, apakah mereka sudah bertanya kepada ulama bagaimana cara menghandle ini? Nah ini menarik nih. Pasti dia bilang ya, there might be, bukan pasti, mungkin ada cara lain yang agak kurang mubasirnya. Nah, ini menarik nih. Saya juga punya pemikiran yang sama dengan Nona Sisi. Maksudnya begini loh. Ketimbang dia harus hancurkan ya peralatan makannya, kenapa dia nggak gelar di satu tempat? Ini misalnya loh menurut saya ya. Yang jadi tidak mubasir. Karena di Bali kan para makanan yang non halal gitu ya. Banyak kan. Orang-orang Bali kebanyakan makan babi. Ya, ditaruh aja digelar, silakan ambil bagi Anda yang pemakan makanan non halal karena peralatan ini sudah terkontaminasi dengan kerupuk babi. Nah, sehingga kan tidak mubasir. Sehingga orang langsung ngambil karena dikasih gratis daripada dipecahin. Itu maksudnya Nona Sisi dan saya sepakat dengan dia. Kemudian maksud saya Islam juga tidak membiarkan perilaku yang mubazir, wasteful behavior. Jadi memecah-mecahkan itu kan mubazir kan. Jadi menurut dia Islam juga tidak mendukung perilaku yang mubazir seperti ini. Oke? Nah itu menurut Nona Sisi ya. Kemudian, nah ini juga di Twitter yang ini postingan ini heboh nih karena ada orang ya namanya Gilang Mentari Hamidi, ini ting-tong di bawahnya itu ya. Itu dia nggak sepakat kenapa peralatan makan itu udah harus dihancurkan gitu ya. Tapi dia ada yang mendukung, ada yang nyerang. Nah, yang di atasnya kita lihat ada akun namanya Syafwanisme ya. Karena Gilang Mentari Hamidi ini bilang bahwa dia sudah baca suatu artikel ya yang cukup dipercaya bahwa tidak harus begitu caranya. Sehingga Syafwanisme mereply kepada Gilang Hamidi, pengen baca juga dong
Om, sumber online-nya, keyword-nya atau link-nya apa ya? Nah, kemudian Gilang Mentari Hamidi men-sharing nih, sharing ya. Dia kasih itu link-nya. Anda lihat tuh n.islamway.net /amp/fatwa bla 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 gitu ya. Nah, di sini katanya Gilang Hamidi menurut artikel dari segi agama Islam, semuanya nyuruhnya nyuci, bukan dibuang. Waduh, ini menarik kan? Jadi kalau ada peralatan makan yang sudah terkontaminasi sama tadilah daging babi, kerupuk babi ya, semuanya disuruhnya dicuci, bukan dihancurkan atau dibuang, kira-kira gitu. Ya, di sini misalnya kalau yang terkena najis berat ya, misalnya tadi babi, anjing dan segala macamnya, caranya dicuci dengan air 7 kali, yang salah satunya dengan tanah atau debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama. Jadi untuk apa ya? Membuat peralatan makan yang sudah terkontaminasi sama daging babi itu dianggap najis berat gitu ya, dicuci dengan air 7 kali saja, yang salah satunya dengan tanah atau debu. Nah, ini menurut artikelnya ya, yang di-share sama Hamidi. Tapi kalau terkena najis sedang ya, kena kotoran hewan atau manusia, minuman keras, karena bisa saja terkontaminasi minuman keras. Coba maksudnya gini, ada bule habis mabok-mabok, dia mampir ke bakso Afung, bibirnya, mulutnya kan masih ada minuman keras kan terkontaminasi, ya kan? Nah, jadi caranya dicuci dengan air yang mengalir sehingga najisnya benar-benar hilang, ya. Atau dengan ijtimar, menggunakan batu, kayu, dan sejenisnya, dan dengan cara lain. Jika disucikan dengan menggunakan air yang akan bisa merusak ini, maka dapat disucikan dengan menggunakan hal lain atau media lain dengan menggunakan selain air gitu ya. Ini kecil tapi nanti Anda bisa lihat itu. Apabila terkena najis ringan, di sini istilahnya mukofafah katanya ya, yaitu najisnya urin bayi. Ternyata urin bayi bisa menajiskan. Terutama di sini urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun ya, dan tidak mengkonsumsi apapun selain air susu ibu, maka caranya dicuci dengan menggunakan air, dikucur dan direndam. Jadi menurut ini ya, artikel ini yang di-share oleh Gilang Mentari Hamidi bahwa semuanya suruhnya cuci, bukan dihancurkan atau dibuang. Maka itu dari awal saya mempertanyakan, apakah sertifikasi halal itu bisa dicabut gara-gara peralatannya itu tidak dihancurkan. Ternyata kalau dari artikel Islam ini, ya saya nggak tahu ya, mungkin Anda pastinya yang beragama Islam lebih tahu ya mengenai tata cara. Saya nggak ngerti. Ini kan saya membahas Gilang Mentari Hamidi. Tidak harus dihancurkan, tidak harus dibuang. Nah, atau kalau mau dibuang ya kasih aja orang yang mau ambil, kan tidak mubazir. Oke? Jadi itu saja ya kasus yang menimpa bakso Afung gara-gara ada seorang influencer yang namanya Jovi Adiguna makan di restoran bakso Afung di terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tapi kalau saya melihat dari kacamata manajemen marketing, ini walaupun ada yang memprotes, wah ini mah mubazir, tapi keren juga gitu ya. Gara-gara ini kan jadi viral lagi kan bakso Afung. Dan saya review kan tambah viral bakso Afung, padahal saya nggak dibayar. Oke? Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.